Kadang, hidup ini ngasih kita pelajaran lewat cara yang nggak kita suka. Kita bisa jadi cowok yang baik, perhatian, tulus, tapi justru di depan cewek yang kita suka, semua itu serasa nggak ada harganya. Lo mungkin pernah ngerasain, lo udah kasih perhatian tiap hari, udah ada buat dia kapanpun, bahkan rela ngorbanin waktu, tenaga, sampai uang lo, tapi pada akhirnya lo tetap ditinggal, atau diperlakukan seolah-olah lo nggak cukup. Di titik itulah, banyak cowok mulai mikir, emang semua cewek jahat? Emang semua cewek suka mainin cowok? Gue bakal jawab dengan jujur. Cewek itu bukan musuh. Cewek bukan makhluk jahat yang datang ke hidup lo buat nyakitin. Tapi cewek emang punya sifat alami yang berbeda sama cowok. Mereka makhluk emosional. Mereka makhluk yang suka nguji. Kadang ujiannya halus, kadang kelihatan kasar. Tujuannya bukan buat ngejatuhin lo, tapi buat tahu seberapa kuat lo sebagai cowok. Karena bagi cewek, cowok yang kuat mentalnya, cowok yang bisa tetap tenang meski diuji, itu jauh lebih menarik daripada cowok yang cuma nurut tanpa mikir. Sayangnya, kebanyakan cowok justru jatuh di ujian ini. Mereka rela tukar harga dirinya, tukar statusnya, cuma demi disukai. Status yang gue maksud bukan soal harta, bukan soal fisik, tapi soal kekuatan psikologis. Status itu cara lo berdiri di depan orang lain, cara lo ngasih batasan, cara lo nunjukin ke dunia kalau lo punya nilai diri. Dan kalau lo kehilangan itu, lo nggak punya daya tarik sama sekali. Pernah nggak lo sadar? Kenapa banyak cowok yang kelihatannya biasa aja, nggak ganteng, nggak kaya, tapi selalu bisa dapetin cewek yang cakep. Sedangkan cowok yang udah effort mati-matian, malah sering gagal. Rahasianya ada di status. Cewek selalu ngerespek cowok yang punya status, cowok yang gak gampang goyah, cowok yang gak asal nurut. Gue kasih contoh nyata. Waktu itu gue lagi nongkrong bareng temen-temen. Ada satu cewek ikut gabung. Pas kita naik mobil, salah satu temen gue udah duluan bilang, shotgun buat duduk depan. Tapi si cewek nyeletuk, gue duduk depan aja ya. Dan apa yang temen gue lakuin? Dia langsung ngalah, ketawa kecil, terus duduk belakang. Kenapa dia lakuin itu? Karena dia pengen disukai. Dia takut kalau nolak si cewek bakal ilfil. Tapi justru dari situ statusnya turun. Karena tanpa sadar, dia udah nunjukin kalau validasi cewek lebih penting daripada pendiriannya sendiri. Dan ini bukan cuma kejadian kecil. Ini cerminan gimana kebanyakan cowok ngejalanin hubungan. Mereka ngorbanin opini, ngorbanin kenyamanan, bahkan ngorbanin martabat, cuma biar nggak ditinggal. Tapi semakin lo ngorbanin itu semua, semakin cewek kehilangan rasa hormat ke lo. Makanya jangan heran kalau cewek lebih suka sama yang disebut bad boy. Cowok bad boy nggak selalu berarti kriminal atau brengsek, tapi mereka punya satu sifat yang bikin cewek klepek-klepek, yaitu mereka nggak pernah nurunin status mereka cuma biar disukai. Mereka lebih milih dihormati ketimbang dipuji. Mereka lebih milih jadi diri sendiri ketimbang pura-pura manis. Dan cewek ngerasa aman sama cowok kayak gini. Karena kalau cowok bisa tegas sama dirinya sendiri, itu berarti dia bisa tegas juga ngejaga hubungan. Kalau cowok bisa bilang enggak ke hal-hal yang dia nggak suka, itu tandanya dia punya standar. Dan cewek respect sama standar. Lo pasti pernah ngalamin tes kecil dari cewek. Misalnya di bar, cewek nanya, lo beliin gue minum nggak? Kebanyakan cowok ada dua tipe. Pertama, yang langsung beliin karena takut ditolak. Kedua, yang sok keras bilang, gue nggak beliin minum buat cewek. Dua-duanya salah. Yang pertama nurunin status lo, yang kedua kelihatan kayak lo insecure. Cara yang benar gimana? Lo tetap pegang kendali. Lo bisa bilang, boleh, tapi kita cari tempat duduk enak dulu, gue beliin minum sekalian ngobrol. Simple. Lo nggak nolak, tapi lo juga nggak kasih gratis. Lo tetap punya frame. Atau pernah nggak lo lagi chat sama cewek, semuanya ngalir, dia balas cepet, lo udah ngerasa klik, terus tiba-tiba dia ngilang. Balasnya lama, atau bahkan nggak balas. Apa reaksi cowok? Panik, ngirim pesan berkali-kali, nanya salah gue apa, bahkan sampai nelpon. Bro, ini jebakan. Itu cuma tes. Kalau lo panik, lo kalah. Kalau lo ngejar, lo udah kasih power ke dia. Cara benernya apa? Stop. Diam. Biarkan dia yang balik lagi. Kalau dari awal dia udah tertarik, dia pasti balik. Kalau enggak, ya udah, dia bukan buat lo. Ada juga permainan kecil kayak ngasih perintah. Bawain ini dong. Yuk, lewat sini aja. Lo beliin gue ini ya. Kalau lo asal nurut, lo bakal kebiasaan jadi yes man. Caranya simple, jangan asal setuju.
Kalau lo emang mau, kasih syarat kecil biar lo tetap pegang kendali. Lo bisa bilang, oke, tapi jelasin dulu kenapa lewat sana lebih bagus. Atau kalau lo lagi iseng, oke, tapi lo harus pura-pura jadi kucing dulu. Kelihatan bercanda, tapi intinya jelas. Lo nggak asal nurut, lo tetap punya suara. Masalah utama cowok bukan cewek, tapi diri mereka sendiri. Saat lo takut kehilangan, lo akan selalu bikin keputusan dari rasa takut. Kalau gue nolak, dia nggak suka. Kalau gue nggak ngechat lagi, dia bakal hilang. Kalau gue nggak beliin, dia bakal pergi. Semua itu suara ketakutan. Dan selama lo dengerin suara itu, lo bakal kalah. Tapi ada suara lain, suara percaya diri. Kalau dia suka, dia akan balik. Kalau dia beneran tertarik, gue nggak perlu ngejar. Kalau gue nolak hal yang gue nggak suka, dia justru makin respect. Suara ini yang harus lo ikutin. Dan percayalah, energi itu kerasa banget. Cewek bisa ngerasain apakah lo cowok yang takut kehilangan atau cowok yang yakin sama dirinya sendiri. Makanya gue kasih lo kunci paling penting. Cewek nggak selalu maksud apa yang dia katakan, tapi dia selalu maksud apa yang dia lakukan. Jangan terlalu percaya kata-kata cewek, fokus sama tindakannya. Cewek bisa bilang suka cowok tinggi, tapi mantannya banyak yang pendek. Cewek bisa bilang gak suka one night stand, tapi sering kejadian. Cewek bisa bilang gak suka lo, tapi masih sering chat. Kata-kata cewek banyak dipengaruhi gengsi, norma sosial, bahkan kebohongan kecil buat jaga image. Tapi, tindakan cewek, itu yang asli. Banyak cowok gagal karena terlalu sibuk dengerin kata-kata cewek, padahal tindakan mereka udah nunjukin hal yang sebaliknya. Kalau lo cuma percaya kata-kata, lo bakal bingung, lo bakal frustrasi. Tapi kalau lo fokus ke tindakan, lo bakal lebih tenang, karena tindakan gak bisa bohong. Dan sekarang gue mau lo ingat baik-baik bro. Jangan pernah tukar status lo cuma demi disukai. Karena begitu lo kasih power ke cewek, lo udah kehilangan hal yang paling bikin lo menarik. Harga diri lo sendiri. Status bukan soal harta, status bukan soal fisik. Status adalah cara lo menghargai diri lo, cara lo pegang kendali, cara lo bilang iya atau enggak dengan tegas. Cewek justru jatuh ke cowok yang tahu nilai dirinya. Cowok yang gak gampang goyah, cowok yang bisa tetap tenang meski diuji, cowok yang bisa tetap jadi diri sendiri tanpa harus minta validasi. Cewek gak jatuh ke cowok yang nurut, cewek jatuh ke cowok yang punya status. Dan status itu bukan mereka yang kasih ke lo, itu lo yang ciptain sendiri. Hidup bukan tentang nyenengin semua orang. Hidup adalah tentang berdiri tegak dengan siapa diri lo yang sebenarnya. Kalau lo berani bilang iya ke apa yang lo mau, dan berani bilang enggak ke apa yang enggak lo suka, lo udah jauh lebih berharga daripada cowok manapun yang rela nurunin dirinya demi dipuji. Dan saat lo bisa sampai di titik itu, percayalah, cewek enggak bakal bisa mainin lo lagi. Karena mereka tahu, lo bukan cowok yang bisa dikendalikan. Lo adalah cowok yang memimpin.